Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga semuanya sehat selalu. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan pola bilangan. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui jenis-jenis pola bilangan, yaitu ada pola bilangan ganjil, ada pola bilangan genap, pola bilangan segitiga Pascal, dan pola bilangan persegi. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai pola bilangan. Pola bilangan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pola bilangan aritmatika dan ada pola bilangan geometri. Yang pertama kali akan kita bahas adalah pola bilangan aritmatika. Aritmatika. Di pola bilangan aritmatika ada yang namanya barisan. Barisan itu contohnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Nah, untuk barisan aritmatika langsung barisan aritmatika itu adalah barisan itu artinya suku ke n, ya, atau bisa simbolkan dengan UN, ya, UN, mencari suku ke n. Seperti contohnya, tentukan suku ke-10 dari barisan aritmatika 1, 5, 9, 13 dan seterusnya. Nah, baik, kita bahas pembahasan 1/5 itu kalau manual ditambah 4, 5 ke 4 ditambah 4 dan seterusnya ditambah 4, maka ini ditambah 4 sampai dengan U10, di mana 1 ini adalah U1, 5 ini adalah U2, 9 U3, 13 U4 atau suku keempat 13. Nah, berarti kan di sini ini berarti U10-nya berapa? Nah, untuk barisan aritmatika ada rumusnya. Rumusnya mencari suku ke n itu sama dengan A ditambah A ditambah N-1 dikali dengan B ini, dimana A itu adalah suku pertama atau U1, dimana B ini adalah beda. Baik, kita bahas contoh nomor 1. Suku pertamanya atau A-nya itu adalah yang pertama 1. Sekarang mencari B-nya. Bedanya yaitu bisa U2 dikurang U1 itu sama aja 5 dikurang 1 sama dengan 4. Bisa juga mencari B, U4 dikurang U3, bisa juga U3 dikurang U2. Ya, kalau U4 dikurang U3 berarti 13 dikurang 4 sama dengan berapa? 4, sama aja. Sudah kita temukan A dan B-nya, maka langsung masukkan rumusnya. Karena mencari rumusnya UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Karena mencari suku ke-10 berarti
N-nya adalah 10, berarti U10. U10 A ditambah N min 1 kali B. Langsung masukkan U10-nya, A-nya adalah 1. Ditambah N-nya ini, N-nya 10, berarti 10 dikurang 1 dikali B-nya berapa Pak? B-nya adalah bedanya, yaitu 4. Maka U10 sama dengan 1 ditambah, kerjakan dulu yang ini, 9 dikali 4. Maka 1 ditambah 9 dikali 4 adalah 36. Maka hasilnya 37. Maka U10-nya adalah 37. Nah, seperti inilah yang dinamakan barisan aritmatika mencari suku ke N. Rumusnya UN sama dengan A plus N-1 dikali B, di mana A-nya adalah suku pertama, B-nya adalah beda. Ya. Selanjutnya soal yang kedua, ini baru tingkatan mudah ya. Selanjutnya tingkatan yang kedua, soal tingkatan yang kedua. Misalkan contoh soal nomor 2. Diketahui barisan aritmatika U3 sama dengan misalnya 8. Sebentar. Baik, soal yang kedua yang ini aja dulu. Diketahui barisan aritmatika 5 min 2 min 9 min 16. 5 min 2 min 9 min 12 dan seterusnya. Tentukan rumus suku ke N-nya. Caranya gimana? Nah, karena ini merupakan baris aritmatika, di soalnya bunyinya barisan aritmatika dengan 5 min 2 min 9 min 12. Sudah pasti ini barisan aritmatika. Maka pertama kali yang kita diketahui adalah A-nya, suku pertama, yaitu 5. Tentukan rumus suku ke N. Baik, pertama kali yang diketahui adalah A-nya, yaitu 5. Suku pertamanya 5. Ini U1, U2, U3, U4 dan seterusnya. Suku pertamanya 5. Kemudian B-nya. B-nya beda, misalnya karena di sini ada U1 dan U2, Bapak beri contoh U2 dikurang U1, berarti min 2 dikurang 5 sama dengan min 7. Selanjutnya gunakan rumus barisan aritmatika suku ke N atau UN. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Langsung turunkan UN-nya tetap, karena kita mencari rumus suku ke N-nya. Berarti A-nya adalah 5 ditambah N-nya tetap kurang 1, B-nya adalah min 7. Nah, pertama kali yang dikerjakan adalah ini kan perkalian, berarti min 7 dikali N, ini turunin. Min 7 kali N, min 7N, min 7 kali min 1 plus 7. Langsung 5 ditambah plus kali min 7N plus 7. Yang bisa dikerjakan 5 ditambah 7. Tetap turunkan, ini
min ya, plus kali min ya, berarti min 7n, 5 ditambah 7 sama dengan plus 12. Maka rumus suku ke n nya adalah min 7n ditambah 12 ya. Selanjutnya soal ketiga ya, yang ini agak sulit. Soal ketiga ini agak sulit ya. Jadi dia yang diketahui adalah soal ketiga. Diketahui suku ke tiga adalah 24. Suku ketiga adalah 24. Berarti U3-nya yang diketahui adalah 24. Kemudian diketahuinya lagi suku ke-6 adalah 36. Suku ke-6 apa? Berarti U6 adalah 36. Sekarang yang ditanyakan adalah suku ke-15. Ditanyakannya suku ke-15. Suku ke-15 artinya U15 sama dengan titik-titik. Kalau ini nah, kalau hanya diketahui suku ketiga 24 dan suku ke-6 36, maka menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Metode eliminasi substitusi, bagaimana caranya Pak? Baik, langkah pertama kita tahu barisan aritmatika rumusnya UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Sedangkan yang diketahui adalah U3. Nah, langsung aja, berarti A-nya belum tahu Pak. N-nya udah tahu 3 dikurang 1, B-nya belum tahu Pak. U3-nya berapa nilainya? 24. Maka di sini 24, di sini A ditambah 3 kurang 1 2B. Ini jadi persamaan pertama. Langkah kedua, U6 berarti rumusnya UN A plus N min 1 kali B. Di sininya U6, A-nya belum tahu, N-nya 6 dikurang 1, B-nya belum tahu. U6 A plus 6 kurang 1 5 kali B, berarti jadi 5B. Ini jadi persamaan kedua. Nah, langkah ketiga yang akan kita eliminasi adalah persamaan 1 dan persamaan 2. Baik, lanjut. Persamaan satunya apa Pak? Di sini U6-nya berarti adalah 36. U6-nya berapa? Persamaan satunya gimana Pak? Persamaan satunya kita tulis aja, ini tinggal dibalik. A plus 2B, ini dulu tulis, baru belakangnya 24. Ini persamaan 1. Persamaan keduanya A plus 5B sama dengan 36. Ini persamaan kedua. Gimana Pak caranya? Ini pertama kita eliminasi, namanya eliminasi. Baik, kita eliminasi karena di sini angkanya ini kan ada 2 variabel, variabel A, variabel B. Dilihat variabel A sama B, yang koefisien atau yang depannya akan ada huruf, di sini 2, di sini 5. Ini harus sama. Di sini 2, di sini 5. Oh, di sini nggak sama. Tapi kita lihat variabel A-nya di sini sama Pak. Berarti langsung saja dikurang. Maka A dikurang A atau 1A dikurang 1A sama dengan 1 dikurang 1. 0. Berarti di sini 0. Lanjut. 2B dikurang plus 5B atau 5B. 2 dikurang 5 itu min 3B. Berarti di sini min 3B sama dengan 24 dikurang 36 sama dengan min berapa?
min 12. Min 12. Turunkan 0, nggak usah diturunin, tetap langsung 3B sama dengan min 12. B nya aja min 12 dibagi min 3, maka hasilnya min bagi min positif, 12 bagi 3 4. Maka diketahui B nya adalah sama dengan 4. B nya udah ketahuan Pak. Oke, B nya udah ketahuan. Sekarang tinggal cari apa? Pokoknya kalau mencari barisan aritmatika, unsur-unsurnya adalah A dan B. A nya harus ketemu dulu, harus tahu dulu, baru B nya juga harus tahu juga, baru bisa kita mencari suku ke N. Ya, B nya udah ketahuan, tinggal apa? Tinggal A. Baik, untuk mencari A nya, ini namanya eliminasi. Sekarang untuk mencari A nya disubstitusi. Di sini ada persamaan 1, persamaan 2. Pilih, terserah kamu yang mana. Tapi Bapak akan menggunakan persamaan yang 1. Persamaan 1 itu A ditambah 2B sama dengan 24. Turunin A-nya tetap karena kita mau mencari A, ya. 2B, B-nya udah ketemu. B-nya itu adalah 4, berarti 2 dikali 4 sama dengan 24. 2 kali 4 berapa? 8. Berarti A plus 8 sama dengan 24. A-nya aja berarti plus 8 pindah jadi 24. Ini jadi pindah plus 8 pindah jadi min 8. A-nya 24 kurang 8 berapa? 16. Sudah ketemu A dan B-nya. A-nya 16, B-nya 4. Baru kita cari yang ditanyakannya. U15 berarti A plus N min 1 kali B. Rumusnya yang ini berarti U15, A nya berapa tadi? 16 Pak. 16 ditambah N nya berapa? 15 kurang 1. B nya berapa? B nya 4 Pak. Oke, 4. 16 ditambah 15 kurang 1, 14 dikali 4. 16 ditambah ini dulu dikali 14 kali 4 berapa Pak? 56. 16 tambah 56 berapa Pak? 72. Maka suku ke-15 nya adalah 72. Ya, ini adalah barisan aritmatika. Ingat rumusnya. Nah, ada 3 bentuk soal yang tadi Bapak jelaskan. Soal yang mudah, soal yang agak sulit, dan yang terakhir soal nomor 3 adalah soal yang paling sulit, ya. Jadi ada 3 bentuk soal. Nah, silakan kalian untuk latihan soalnya akan Bapak kasih tahu nanti